Di video hari ini gue akan kasih lihat kalian cara bikin keyboard kalian dari ini dan menjadi ini. Selamat datang kembali guys di YouTube channel ini. Nama gue Farel dan hari ini gue akan kasih lihat kalian cara ngelubing switches atau at least pengalaman gue di ngelubing switches gue. Terutama gue harus bilang dulu, pas gue baru mulai riset-riset tentang ini, gue lumayan intimidated dan lumayan takut untuk ngelubing switches karena banyak technical terms gitu ya. Soalnya pilihan switchnya juga banyak, tipe-tipe loopnya pun juga banyak. Jadi seakan-akan dia kayak lo harus jadi expert di bidang keyboard untuk bisa ngelubing switches. Tapi karena sekarang gue udah pengalaman dikit di dunia keyboard dan ngelubing switches keyboard, jangan takut karena lumayan simple sebenarnya. Cuman capek aja karena kalian makin banyak switchesnya, ya kerjaannya makin nambah aja. Tapi don't worry, gue akan kasih lihat step by step tutorial cara ngelubing switches kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ke YouTube channel ini untuk konten tech unboxing dan review selanjutnya. Oke, let's get with the video. Jadi untuk kalian yang belum tahu, lubing keyboard switches itu adalah proses di mana kita ambil switch kita ini dan kita apply sedikit lubrikan ke bagian dalam keyboard switch-nya agar dia beroperasinya lebih lancar saat diketik. Nah, of course gue akan kasih lihat sound test dan typing test untuk switch yang belum di loop dan switch yang sudah di loop. Tapi menurut gue perbedaan paling besar itu adalah dari typing experience-nya sendiri. Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran pas lihat videonya kayak kok nggak gitu beda ya, suaranya doang yang beda. Karena massive difference-nya itu ada di typing experience. Jadi gue rekomen banget untuk kalian coba sekalian lubing switches kalian juga. But other than that, ayo kita ngomong apa yang kalian bakal butuh, atau lebih tepatnya apa yang gue sendiri pakai untuk ngelubing keyboard switches gue. Terutama kalian akan butuh keyboard, obviously, yang preferably hot swappable. Artinya itu adalah switchnya bisa dicopotin tanpa harus di-desolder lagi. Di video ini gue akan pakai keyboard Apollo 61 dari Press Play yang pakai OTEMU switch yang hot swappable juga. Kedua adalah kalian akan butuh keycap spooler atau switch puller yang untuk copotin dan pasang balik switch atau keycapsnya setelah selesai lubing. Lalu kalian akan butuh loopnya sendiri. Tipe loopnya berbeda-beda, tapi gue sendiri biasa pakai loop namanya Krytox 204 Grade 0 atau Krytox 204 G0 yang bisa dibeli di Tokopedia. Gue akan taruh linknya di deskripsi juga. Jadi pas kalian lihat mungkin pikir, gila ini dikit banget ya kayaknya. Don't worry, karena di dalam packaging yang sekecil ini, dia cukup untuk ngeloop satu full size keyboard yang ada sekitar 104 switch. Terakhir, kalian akan butuh kuas yang kecil untuk proses loopingnya, dan juga semacam pinset atau obeng yang kecil untuk copotin housing keys-nya. So, dengan itu semua, kita bisa mulai proses looping switches. Let's go! Oke guys, jadi kita sekarang di bagian praktek untuk lubing switches-nya. Jadi kita langsung aja. Step number 1, kita akan pakai keycap puller kita dan kita akan remove switch-nya. Jadi untuk example ini gue akan ngeloop satu switch aja karena prosesnya itu persis sama untuk semua switches keyboard kalian. Lalu kita akan pakai switch puller kita dan kita akan tarik switch-nya keluar. Jadi kalau ngeliat ini switch OTEMU brown kita akan ngehook aja pakai keycap pullernya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, switch ini tuh terbuat dari beberapa bagian. Kita ada bagian top housing ini yang plastik yang clear, yang transparan, dan bottom housingnya yang warna cream gitu. Ini ada, dan ada sebagian yang coklat ini yang gue kurang tahu technical termnya apa, tapi bagian yang bakal kepencet lah. Lalu di dalam ada springnya juga. Nanti kita bongkar dan kita lihat sendiri. Jadi yang penting adalah ini ada sisi di mana ada dua semacam clip atau dua macam prong yang menahan bottom housingnya dan top housingnya. Dan di sisi baliknya juga ada di sini guys. Jadi kita akan pakai obeng kecil ini. Jadi kita akan congkelin dari samping sini. Lalu dia sudah masuk, kita tinggal buka seperti itu. Kalau dari samping sisinya seperti ini,
dan pelan-pelan dia akan keluar. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang gue bilang tadi guys, terbuat dari beberapa bagian switch keyboard ini, yaitu ini ada bottom housing kita, ini ada bagian switchnya yang kepencet, ini ada top housingnya yang transparan, dan spring yang seperti gue bilang tadi. Jadi gue akan kasih lihat cara ngeloop masing-masing bagian segini. Dan nggak semua harus di loop juga guys. Kalau gue biasanya bagian top housing ini nggak di loop, jadi kita nggak pakai itu. Kita akan ambil loop kita yang Krytox 204 grade 0. Kalau lihat dia di mana-mana, ini karena gue udah sering pakai. Jadi ini kalau kalian baru beli, dia pasti bakal lebih banyak daripada ini. Jadi kita akan ambil oles seperti ini. Dan kalau kita lihat ini lumayan tebel ya, jadi nggak harus setebel ini. Jadi setelah ambil sekali swap gitu, kita swap beberapa kali untuk peperin excess loopnya di ujung-ujungnya aja. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup banget segini. Kita mulai dengan bottom housingnya 2 prong ini, dan kita akan oles loopnya di bagian dalam 3 kali di tiap prong. Lalu kita akan muterin, dan kita akan ngeloop di bagian dalam sini juga. Segitu juga udah cukup. Nah, mungkin kalau kalian kelihatannya ini udah lumayan kering, kuasnya bisa dioles lagi, tapi ya again di swap lagi ke pinggir-pinggirannya biar nggak terlalu banyak loopnya. Lalu kita ke bagian springnya. Nah, ini springnya optional menurut gua. Kalau kalian lagi rajin boleh di loop, tapi kalau nggak juga menurut gua resultnya itu sama sih. Jadi kita loop dari dalamnya dan kita loop dari luarnya. Nah, itu udah selesai, kita langsung pasang di atas bottom housingnya aja. Lalu ke bagian terakhir yang perlu di loop adalah bagian switchnya sendiri. Jadi kita ke bagian yang ada notch atau bahan plastik ini, kita ngeloop bagian itu, dan kita ngelakuin ke sisi satunya lagi. Kita ngeloop yang bagian sini juga. Dan bagian terakhir yang kita akan ngeloop adalah bagian bawah dari switch-nya ini. Jadi gue akan apply sedikit lagi loopnya. Dan ini di-apply ke semua sisi aja. Dan basically that's it. Kita tinggal pasang balik switch-nya. Jadi kita masukin lewat top housing-nya lagi. Bagian yang dipencet ini switch-nya. Seperti ini. Dan bagian yang numpul gitu masukin ke spring-nya. Seperti ini. Dan kita akan cocokin dengan hook yang kita copotin juga tadi, dan dia bakal ada suara ngeklip pas kita tekan. And basically that's it. Itu cara ngelubing switch Otemu Brown ini. Jadi itu guys, step by step full tutorial cara ngelubing switches kalian. Kalian juga sudah dengar sound test perbedaan dari non-loop dan yang loop. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan apapun tentang ngelubing switches atau keyboard, silahkan komen juga di bawah. Gue akan jawab sebisanya gue. But other than that, thank you guys for watching. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe juga video ini. Rekomen ke teman kalian yang baru pengen ngelubing switches juga. I'll see you guys on the next one.